Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-6, dari ayat yang pertama hingga ke-15 dengan tajuk ini, Tangan Tuhan versus Tangan Manusia. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberius. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kerana mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yesus melakukan tanda yang keempat, memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Nah, belum lagi kira para perempuan dan anak-anak mereka. Nah, inilah satu-satunya mukjizat yang dicatat dalam keempat-empat Injil. Nah, inilah juga mukjizat yang memberkati sejumlah besar orang yang sihat dan bukan yang sakit. Nah, soalan edisi ini yang pertama, apa yang mendorong Yesus untuk melakukan mukjizat ini? Soalan kedua, apa reaksi murid-murid Yesus apabila disuruh memberi makan kepada sejumlah besar orang itu? Ya, apa yang boleh Anda lihat tentang iman mereka kepada Yesus? Soalan ketiga, apa yang Yesus minta mereka lakukan? Apakah permintaan Yesus itu masuk akal? Apa hasilnya? Soalan yang keempat, apakah pengajaran-pengajaran yang Anda boleh pelajari daripada cerita ini? Ya, soalan yang pertama, apa yang mendorong Yesus untuk melakukan mukjizat ini? Nah, Yesus mendapat berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh dengan kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Lalu dalam kesedihannya, Yesus coba mengasingkan diri ke suatu gunung untuk bersendirian. Ya, tapi sejumlah besar orang mengikutnya. Dan Matius mencatatkan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Markus juga mengatakan bahwa Yesus menyampaikan pengajaran kepada mereka pada masa itu. Nah, setelah sehari panjang bersama Yesus, nah Yesus prihatin terhadap kelaparan mereka. Nah, lalu dimintalah murid-muridnya untuk memberi mereka makan.
Soalan yang kedua, apa reaksi murid-murid Yesus? Nah, mereka rasa adalah suatu perkara yang mustahil untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, andai pun mereka mempunyai uang yang cukup, ya masih mustahil untuk memberi makan kepada orang ramai itu. Nah, dengan 200 dinar itu pun tidak cukup, yaitu gaji seorang pekerja yang 200 dinar itu sama dengan gaji 7 hingga 8 bulan. Nah, kalau dikira sedinar sehari. Nah, tempat itu pun terpencil dan jauh dari pekan. Nah, sudah pasti tidak ada kedai atau restoran di sana. Nah, sekiranya ada pun tidak mungkin dapat membeli roti yang cukup untuk menyuap 5.000 orang. Mereka memerlukan kilang membuat roti. Nah, apalagi mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan saja. Dan Andreas melihat bekalan itu dan dia berkata, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Maka dari segala sudut manusiawi, memang mustahil untuk melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Tapi mereka lupa bahwa Yesus bersama mereka. Mereka bersama Yesus. Ya, mereka telah mengenal keilahian Yesus dan melihat Yesus melakukan banyak mukjizat sebelum ini. Ya, termasuk menukar air menjadi air anggur di upacara perkawinan di Kana dalam bab 2 sebelum ini kan. Ya, tapi murid-murid Yesus mereka telah melihat keadaan kekurangan mereka. Mereka telah melihat kepada keuangan mereka. Mereka telah melihat kepada sumber yang ada, yaitu hanya 5 roti 2 ikan. Dan mereka memutuskan bahwa apa yang mereka ada tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak lihat kepada Yesus sebagai penyelesaian. Soalan ketiga, apa yang Yesus minta mereka lakukan? Nah, apakah permintaan Yesus itu masuk akal? Nah, yang pertama, Yesus minta murid-muridnya memberi makanan kepada orang ramai yang jumlahnya lebih daripada 5.000 orang. Nah, ini adalah suatu permintaan yang mustahil ya. Dan yang kedua, Yesus menyuruh semua orang itu duduk. Dalam Injil Markus dicatat bahwa Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok. Dan mereka semua duduk berkelompok dalam kumpulan 50 hingga 100 orang. Nah, mungkin dalam pemikiran murid-muridnya, mereka memikirkan, apa yang Yesus boleh buat dengan hanya menyuruh mereka duduk? Apa yang Yesus boleh buat dengan hanya 5 roti dan 2 ikan? Wow, saudara, Yesus hanya mengucap syukur. Dan selepas itu membagi-bagikan makanan itu kepada semua yang duduk di situ. Dan yang luar biasanya, makanan itu berlipat ganda. Sehingga di dalam ayat ini mengatakan, dapat memberi makan kepada semua orang sebanyak yang mereka kehendaki. Yaitu mereka boleh makan sebanyak yang mereka mau. Makan sampai puas, makan sampai kenyang, dan sampai tak mau makan lagi. Nah, tambahan lagi, ada banyak sisa-sisa makanan. Dan apabila dikumpul semuanya, ada 12 bakul. Wow! Jadi saudara yang terakhirnya, apakah pengajaran-pengajaran yang Anda boleh pelajari daripada cerita ini? Yang pertama, Yesus mengambil peduli keadaan kita. Amin. Nah, orang ramai telah mengikut Yesus sepanjang hari. Dan Yesus tahu mereka sudah lapar. Dan dalam Matius 14:14 mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan belas kasihannya juga, Ia menyediakan makanan kepada mereka supaya mereka tidak akan kelaparan. Yesus mempedulikan keadaan mereka. Dan Yesus juga mempedulikan keadaan kita. Amin. Dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, begitu juga dalam doa yang Yesus ajar kepada murid-muridnya. Kita diminta berdoa begini ya,
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dalam Lukas 11 ayat 3. Dan beberapa ayat kemudian, selepas mengajarkan doa ini, Yesus menceritakan tentang seorang yang pergi ke rumah sahabatnya untuk minta roti. Mintalah sehingga ia mendapatnya. Dan Yesus berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekiranya kita tahu janji-janji ini, maka percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus mendengar doa permohonan kita. Amin. Nah, yang keduanya, jangan pandang rendah apa yang sedikit di dalam tangan Tuhan. Nah, tentang 5 roti dan 2 ikan itu sebelum ini Andreas berkata, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di dalam tangan manusia, 5 roti dan 2 ikan itu memang tidak cukup, sangat sedikit. Nampaknya tidak penting. Itu makanan hanya untuk seorang anak. Tapi di dalam tangan Tuhan, apa yang nampak sedikit, tidak penting, wow, boleh menghasilkan mukjizat yang membawa berkat besar kepada orang ramai. Dalam tangan Tuhan, apa yang sedikit boleh berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Maka apa yang pentingnya adalah tangan Tuhan yang bekerja. Amin. Dan yang ketiga, Yesus penyelesaian kepada kekurangan kita. Nah, ini mengajar kita supaya jangan terlalu fokus kepada kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan boleh melakukan segala sesuatu jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doa dan fikirkan. Ya, kita tidak tahu apa yang Yesus boleh buat dengan hanya 5 roti dan 2 ikan dan juga sumber keuangan yang begitu sedikit untuk menyelesaikan masalah di depan murid-murid itu. Tapi kita harus percaya kepada tangan Tuhan yang bekerja. Yang pentingnya, apabila kita berada dalam kekurangan, serahkan apa yang kita ada. Lakukan apa yang kita boleh buat. Dan percayalah, Tuhan akan melakukan selebihnya. Nah, inilah hidup yang terus beriman kepada Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat menurut kehendaknya. Apabila kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangannya dan Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, saudara, walau macam manapun, kadangkala ya Tuhan mau kita melalui ujian-ujian hidup yang sukar dan bukan saja mencari penyelesaian yang cepat, ya. Nah, ini akan dibahaskan dalam edisi yang berikutnya, ya, ataupun di teks perbincangan yang lain. Jadi kita harus terus beriman. Maka poin yang keempat daripada apa yang kita dapat belajar ialah iman itu harus disertai ketaatan. Nah, walaupun murid-murid Yesus belum lagi tahu apa yang Yesus dapat lakukan, namun mereka mentaati apa yang disuruh oleh Yesus, yaitu meminta semua orang duduk dalam kelompok. Nah, hanya apabila mereka mulai mentaati arahan Yesus dan tidak menyoal atau pakai pemikiran logik, mereka dapat melihat mukjizat terjadi. Maka iman kita dapat diteguhkan, dibangkitkan, dan bertumbuh jika kita terus hidup dalam ketaatan. Nah, itulah sebabnya penting untuk kita membuat saat teduh, membaca Alkitab, belajar kebenaran, lebih mengenal Tuhan, dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang terakhirnya, yang kelima, hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Saudara, bekalan yang ada pada seorang anak kecil itu tidaklah seberapa. Ya, anak itu mempunyai pilihan sama ada menyerahkan semua bekalannya atau menyimpannya untuk diri sendiri, untuk sendiri makan. Nah, sekiranya anak kecil ini menyimpan bekalan itu untuk dirinya sendiri, ya hanya akan menjadi berkat kepada dirinya sendiri. Tetapi
apabila dia menyerahkan segalanya kepada Yesus. Wow, Yesus dapat melakukan suatu mukjizat yang luar biasa sehingga dapat menjadi berkat kepada beribu-ribu orang. Amin. Apa yang sedikit telah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada ramai orang sehingga ada kelimpahan lagi. Jadi saudara, jangan kita menghadkan apa yang Tuhan dapat kerjakan dengan apa yang kita ada. Walau sedikit pun dan tidak seberapa, tetapi apabila diserahkan kepada Tuhan, nescaya Tuhan dapat melakukan perkara yang luar biasa. Hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang dituntut adalah iman dan ketaatan, ya. Iman dan ketaatan. Biarlah penyerahan hidup kita menjadi kunci kepada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus dapat lakukan melalui hidup kita. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Ya Bapa, sesuai dengan pengajaran dan firman-Mu, tolong kami untuk hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Ya Bapak, kami harus belajar untuk surrender all. Surrender all hidup kami. Kami angkat tangan kepadamu ya Bapak. Sebagai tanda surrender. Supaya engkau akan turun tangan di atas hidup kami. Dan bekerja mengubah hidup kami. Kami mau supaya hidup kami dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan lakukan semuanya itu dengan iman, dengan ketaatan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.